Akhir-akhir ini banyak para pengusaha budidaya kroto yang mengalami gulung tikar. Alasannya memang bermacam-macam, antara lain karena dipicu oleh faktor ketidaktahuan para peternak kroto terhadap perilaku semut rangrang. Hampir 75% yang mengawali budidaya kroto dengan faktor coba-coba. Namun, Mimin bagi sedikit tentang cara mudah budidaya kroto bagi pemula agar cepat panen. Number 3. Mengetahui kroto. Budidaya kroto memang sangat eksis diperbincangkan di tahun 2021 ini. Banyak orang yang mencoba untuk memulai beternak kroto. Namun, hal itu mereka lakukan hanya dengan inisiatif coba-mencoba dan dengan teknik yang semerawut. Alhasil, usaha budidaya yang mereka lakoni mengalami kegagalan yang sangat fatal. Tidak sedikit peternak kroto mengeluh lantaran usahanya gulung tikar. Tapi bagi kalian yang ingin memulai ternak kroto, tidak perlu merasakan takut dan cemas yang berlebihan, karena pada dasarnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kalian sudah memahami tentang teknik dan cara-caranya, pastinya untuk kegagalan akan minim diterima. Hal yang perlu diketahui oleh kalian semua terlebih dahulu sebelum memulai untuk beternak kroto, yaitu mengetahui apa itu kroto dan semut rangrang. Agar kalian tidak mengalami kebingungan jika usaha tengah mengalami setengah perjalanan. Mungkin bagi pemula budidaya kroto masih terbilang tabu atau jarang diketahui, karena memang masih belum banyak orang budidaya kroto ini. Ya, itu memang benar. Padahal jika kalian tahu laba yang dihasilkan dalam budidaya kroto ini sangatlah menggiurkan loh ya. Sebelum langkah ke tahapan, perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu kroto. Apa sejenis hewan ataukah tumbuhan ya sahabat? Kroto merupakan nama yang digunakan untuk menyebut telur atau larva semut. Kata kroto berasal dari bahasa Jawa yang kemudian menjadi populer di tanah air yang berarti komponen yang terdapat di dalam telur semut ini terdiri dari larva dan pupa. Saat ini, kalian memang sudah dengan mudah bisa mendapatkan kroto dari berbagai cara, mulai dari budidaya sendiri atau membeli di toko-toko hewan yang sudah menyediakannya. Jika dilihat secara kasat mata, kroto sekilas memiliki bentuk seperti lonjong dan berwarna putih. Ukurannya sekitar 1 cm dengan diameter 5 mm. Adapun panjangnya yaitu berkisar 5-6 mm. Dari mana sih kroto ini datangnya guys? Masih pada penasaran banget ya? Kroto di sini dihasilkan oleh ratu semut rangrang dan keberadaannya dilindungi ketat oleh para semut pekerja dan biasanya ini tertelat dalam gulungan daun. Bayangkan saja guys, dari setiap kali panen kroto ini bisa menghasilkan jutaan rupiah loh. Iya kah? Jadi semakin penasaran dong ya dengan kroto ini? Setelah Mimin teliti, ternyata kroto ini memiliki banyak fungsi loh. Salah satunya yaitu sebagai obat herbal. Namun, di kalangan masyarakat umum, kroto biasanya digunakan untuk pakan burung atau unggas, karena di dalamnya mengandung nutrisi yang membuat burung lebih lincah dan berkicau merdu. Number 2. Hal-hal yang harus dihindari dalam proses budidaya ternak kroto. Dalam hal ini disebutkan beberapa hal yang sebisa mungkin dihindari oleh para pembudidaya semut rangrang agar bisnisnya sukses. Jangan pernah menganggap hal-hal kecil tidak akan mengakibatkan kegagalan dalam sebuah usaha.
Jadi perlu kalian perhatikan dengan sangat benar hal berikut ini. Jangan membuat rak atau meja asal-asalan dan dekat dengan dinding. Rak yang sangat dekat dengan dinding mengakibatkan semut kabur dan memilih bertebaran di mana-mana. Kenyamanan di sini tidak boleh disepelekan loh ya. Dengan kenyamanan, kroto usaha bisa akan cepat sukses. Berikan air di keempat rak kroto agar semut tidak berserakan di lantai saat berniat untuk kabur. Membeli bibit tanpa pengetahuan yang signifikan mengenai ciri-ciri bibit koloni semut rang-rang yang unggul. Untuk bibit, kalian harus membelinya dengan lengkap, mulai dari ratu, prajurit, dan pekerja semut yang hidup dalam satu tempat. Jangan membeli bibit semut yang memiliki warna cerah dan pucat, tidak agresif terhadap rangsangan, dan memiliki badan yang ramping. Memberikan makanan tanpa pengetahuan yang benar dan tidak tahu apa saja kesukaan untuk semut rang-rang. Biasanya pakan yang baik dikonsumsi oleh semut yaitu asupan karbohidrat dari gula. Namun dalam budidaya kroto kalian bisa menggunakan larutan gula pasir ya guys. Diganggu dengan dikunjungi tempat penangkaran terlalu sering dalam satu hari. Nah, hal ini memang sangat penting diperhatikan ya sahabat. Biasanya untuk kalian peternak yang baru memulai usaha, pastinya memiliki tingkat kepo yang sangat wow. Tidak heran jika kalian seringkali mengontrol kondisi semut saat berada di penangkaran. Memang menurut kita hal itu semata-mata untuk evaluasi, namun berbeda dengan yang dirasakan oleh sang semut. Hal ini justru mengakibatkan semut rang-rang menjadi terganggu dan tidak aman, hingga membuat proses berkembang biaknya menjadi tidak sempurna. Memasang elemen di area pembudidayaan tanpa memperhatikan kebutuhan semut rang-rang seperti memasang lampu dengan daya berlebihan. Karena pada dasarnya kroto dan semut rang-rang terbiasa hidup dalam lingkungan dengan cirinya, yaitu cahaya redup, sirkulasi udara baik, suhu udara 26-30 derajat Celcius, dan kelembapan udara mencapai 60-72%. Number 1. Solusi permasalahan budidaya ternak semut rang-rang. Jika hal-hal penting dan teknik budidaya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan yaitu mengetahui ciri-ciri bibit koloni kroto atau semut rang-rang yang unggul dan berkualitas. Antara lain yaitu, usahakan agar penerus kandang dibebaskan pada satu orang saja, agar semut tidak mendeteksi adanya ancaman dari orang baru atau predator yang bukan tuannya. Wah, peka banget ya kroto ini. Berikan makanan kesukaan semut agar bisa berkembang biak dengan alami. Jauhkan pemberian madu pada semut. Kalian cukup memasang elemen penunjang bila tepat waktunya saja. Misalkan dalam memasang lampu penerangan. Lampu di sini memang sangat dibutuhkan dalam budidaya. Namun kalian harus menyesuaikan dengan keadaan. Misal, dalam masa perkembangbiakan semut atau perbanyak koloni semut rang-rang, maka sebaiknya meredupkan lampu. Beda bila saat semut sedang berternak atau krotonya dipanen. Penerangan lampu yang cerah baru dibutuhkan dalam tahap ini. Jangan sampai lupa memberi makan pakan semut. Apa saja ya yang bisa dikonsumsi kroto ini? Perlu kalian ketahui, hewan yang bisa dijadikan pakan yaitu ulat, jangkrik, belalang, cicak, dan hewan kecil lainnya. Bisa juga kalian menyajikan daging ayam yang sudah direbus, atau yang memberikan tulang-tulangan dari hewan sapi atau kambing. Tapi pastikan dulu harus dipecah sampai sumsumnya keluar loh ya.